Salam damai semua sahabat-sahabat Katolik. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang seorang belia Katolik yang bernama Carlo Acutis yang baru-baru ini diangkat oleh gereja sebagai Beto atau yang terberkati pada 10 Oktober 2020, yang mana setelah 15 tahun kematiannya, jenazahnya juga ditemui masih utuh, belum hancur hingga ke hari ini. Siapakah sebenarnya Carlo Acutis ini? Dan apakah kisah di sebalik kehidupannya sehingga ia diangkat menjadi Beto dalam gereja Katolik? Nah, sebelum kita lanjutkan, bagi mereka yang masih baru mengikuti channel ini, sila tekan dahulu butang subscribe di channel YouTube ini agar saudara-saudari tidak ketinggalan mendapatkan video-video rohani yang terbaru. Saudara terkasih, Carlo Acutis dilahirkan di London, Inggris pada 3 Mei 1991. Saat itu, keluarganya berada di London atas alasan pekerjaan. Namun, pada bulan September pada tahun yang sama, keluarga Acutis kembali ke Italia dan menetap di Milan. Carlo adalah anak tunggal kepada ayahnya, Andrea Acutis, dan ibunya, Antonia Acutis. Carlo dibaptis pada tanggal 18 Mei 1991 di gereja Our Lady of Dolors, London. Sejak dari kecil lagi, Carlo sudah menunjukkan keistimewaan cintanya kepada Tuhan. Setiap kali ibunya membawa Carlo keluar berjalan-jalan, Carlo selalu meminta untuk masuk ke gereja yang dilewatinya untuk mengunjungi Yesus, mencium salib, dan meletakkan bunga di bawah kaki Bunda Maria. Sedangkan pada masa itu, ibu bapak Carlo bukanlah orang Katolik yang rajin ke gereja ataupun berdoa. Justru karena tersentuh oleh cinta Carlo kepada Tuhan, ibu bapaknya akhirnya mula kembali ke gereja, bahkan ibunya aktif menjadi katekis. Sejak umur 6 tahun, Carlo rajin ikut masuk ke kelas yang dibimbing ibunya. Padri pembimbing katekis ketika itu yang sudah mengenal Carlo sejak saat umurnya 7 tahun lagi, melihat bahwa Carlo sudah bisa menerima komuni pertama. Sejak saat itu, setiap hari Carlo selalu menghadiri misa kudus dan berdoa rosari. Carlo ada menulis, "Kalau orang berada di bawah sinar matahari, kulitnya akan terbakar. Tapi kalau orang yang selalu berada di hadapan Yesus Ekaristi, dia akan menjadi suci." Carlo adalah seorang anak yang pintar, namun ia tidak suka bersaing dengan sahabat-sahabatnya. Justru, ia selalu membantu dengan murah hati. Oleh karena keramahannya, kebaikannya, dan sikap selalu menghiburkan teman-temannya, maka ia disukai oleh teman-temannya. Dan seperti kebiasaan anak-anak yang seusia dengannya, Carlo adalah seorang penggemar bermain komputer, PlayStation, bermain bola sepak, dan membuat video-video khususnya tentang kesaksian mujizat Ekaristi di seluruh dunia. Carlo memang sangat meminati komputer. Sejak umur 9 tahun, dia mulai belajar programming komputer, merekam dan mengedit videonya sendiri, menulis artikel-artikel, dan membuat situs web. Kemampuannya ini diakui oleh teman-temannya dan orang-orang dewasa yang paham dalam bidang teknologi informasi. Mereka menganggap Carlo seorang yang jenius karena dengan umurnya yang begitu muda, ia dapat memanfaatkan teknologi informasi setanding dengan orang yang belajar sekolah tinggi. Kedekatannya kepada Allah dan kecintaannya terhadap Ekaristi, khususnya dalam komuni kudus, membuatkan Carlo menciptakan sebuah website yang mengandungi semua kisah mujizat Ekaristi yang pernah terjadi di seluruh dunia. Dan beberapa tempat daripadanya pernah dikunjunginya. Hingga kini, kita masih bisa melihat hasil karyanya itu di www.miracolieucharistici.org. Dia menyatakan di websitenya, "Semakin kita sering menerima Ekaristi,
semakin kita menyerupai Yesus sehingga kita akan dapat rasai syurga di bumi. Carlo juga menyebut, Ekaristi adalah jalan tol ke syurga. Tidak hanya itu, kecintaan dan kepedulian Carlo kepada orang miskin juga membuatnya rela memakai tabungnya untuk menolong orang-orang miskin. Bahkan, dia juga dikenal suka membantu dan membela anak-anak di sekolah yang dibuli, khususnya yang lemah dan kurang upaya. Carlos seorang yang sangat menjaga hubungan relasinya dengan Tuhan. Dia sadar akan kelebihan dan kekurangannya, maka dia sering menulis diary tentang usaha-usaha untuk memperbaiki dirinya dan rajin ke pengakuan dosa. Ketika berumur 15 tahun, Carlo didiagnosis menderita leukemia yang dalam waktu singkat membuat Carlo menderita kesakitan yang hebat. Menurut kesaksian ibu bapa, para dokter, dan perawat yang membantunya, dengan tingkat kesakitan yang diderita oleh Carlo, merekalah pula yang ada di sekitarnya merasa terbantu dan merasa terhibur oleh Carlo. Dia selalu berusaha untuk tidak mengeluh dan selalu mengeluarkan kata-kata yang menghiburkan tatkala menderita kesakitan. Carlo pernah mengatakan kepada ibunya, "Ma, aku ingin keluar dari rumah sakit ini. Aku tahu aku tidak akan keluar dalam keadaan hidup, tapi aku akan mengirimkan tanda agar kalian tahu bahwa aku telah berada di tempat yang indah. Aku meninggal dengan bahagia, Ma, karena aku tidak pernah menghabiskan waktu hidupku untuk hal-hal yang menyedihkan Yesus." Sebelum Carlo meninggal, ia ada mengatakan, "Aku akan mempersembahkan semua penderitaan yang aku alami karena leukemia ini kepada Allah, Paus, dan gereja. Aku tidak ingin pergi ke api penyucian. Aku ingin langsung ke syurga." Nah, pada tanggal 10 Oktober 2006, Carlo meminta untuk diberikan sakramen pengurapan karena dia merasakan masanya sudah tidak lama lagi. Pada hari Rabu 11 Oktober, Carlo mengalami koma. Carlo juga sebenarnya berkehendak untuk menderma organ tubuhnya pada seorang budak yang memerlukannya. Namun, keinginan itu tidak dapat dipenuhi karena leukemia yang telah merosakkan organnya. Hari berikutnya, pada Kamis 12 Oktober 2006, jantung Carlo berhenti berdegup dan disahkan meninggal dunia. Pada tanggal 14 Oktober 2006, pada saat pemakamannya, gereja dipenuhi oleh orang ramai yang kebanyakannya adalah orang-orang miskin yang ternyata tanpa diketahui ramai orang sering menerima bantuan dari Carlo dan ibu bapanya. Pada tanggal 12 Oktober 2013, 7 tahun setelah kematian Carlo, seorang budak lelaki dari Brazil yang bernama Matius yang memiliki cacat lahir yang parah yang disebut anular pankreas telah menerima mujizat kesembuhan ketika pada saat gilirannya ketika itu untuk menyentuh gambar relik Carlo Acutis. Ia mengungkapkan keinginan, "Aku berharap aku bisa berhenti muntah-muntah begitu banyak." Setelah upacara itu, semasa dalam perjalanan pulang, Matius memberitahu ibunya dia sudah sembuh dan segera meminta kentang goreng, nasi, kacang, dan steak, lalu ia makan sampai habis tanpa muntah-muntah. Lalu ibunya membawa Matius ke dokter dan berdasarkan pemeriksaan perubatan dokter, mengesahkan bahwa anak itu telah sembuh total tanpa menjalani pembedahan apapun. Mujizat inilah yang membuat Carlo Acutis digelar beto oleh gereja pada 10 hari bulan Oktober 2020 yang lalu. Setelah 15 tahun kematian Carlo, jenazah Carlo dibuka kembali dan ditemui dalam keadaan masih utuh dan belum hancur. Jenazah Carlo ini kemudian dibaringkan di kuburan kaca di mana ia dapat dihormati oleh para penziarah dari tanggal 1 Oktober hingga 17 Oktober 2020 di Assisi.
Dia ditampilkan dengan jeans, sweater, dan sepasang kasut Nike, di mana pakaian casual ini adalah pakaian kesukaannya. Inilah pertama kalinya dalam sejarah orang suci mengenakan pakaian seperti itu. Ini adalah pesan yang luar biasa bagi kita, karena kita dapat merasakan kekudusan bukanlah sesuatu yang mustahil untuk kita yang hidup di zaman milenium ini. Karena Tuhan adalah untuk semua orang yang hidup di masa lalu dan di masa ini. Nah, saudara terkasih, demikianlah tadi kita menceritakan tentang kisah hidup Beto Carlo Acutis yang seperti kita ketahui telah diangkat sebagai Beto atau yang terberkati oleh Gereja Katolik pada 10 Oktober 2020. Semoga kita juga dapat meneladani cara hidup Carlo Acutis yang sangat mencintai Allah, khususnya dalam Ekaristi, dan mengasihi sesama. Nah, saudara terkasih, bagi mereka yang masih baru mengikuti channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like, share, dan sila beri komentar atau pendapat Anda di bawah. Sekian saja dahulu daripada channel Sahabat Katolik. Semoga Tuhan memberkati kita.